Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herpan, NIM saya 2315038. Saya prodi BKPI kelas 2B semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan semua materi tentang perkuliahan di mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baik, materi yang pertama itu ada definisi dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Nah, psikologi pendidikan. Secara etimologi ini istilah psikologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata fisik. Berarti jiwa, dan logos yang artinya itu ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi itu berarti ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan. Secara umum juga psikologi ini diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia atau ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala jiwa manusia. Karena para ahli juga mempunyai pendapat atau penekanan yang berbeda tentang psikologi pendidikan ini. Selanjutnya itu objek dan cakupan psikologi pendidikan. Nah, objek psikologi pendidikan itu antara lain yang pertama itu objek material. Objek material ini adalah sesuatu yang dibahas, dipelajari, atau diselidiki, atau suatu unsur yang ditentukan atau sesuatu yang dijadikan sasaran pemikiran. Nah, yang kedua itu objek formal. Nah, objek formal ini cara memandang atau cara meninjau yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap objek materialnya serta prinsip-prinsip yang digunakannya. Terus yang kedua itu ada metode psikologi pendidikan. Metode psikologi pendidikan ini yang pertama itu ada metode introspeksi dan yang kedua ada metode observasi. Nah, jadi psikologi pendidikan itu merupakan bagian dari bidang ilmu psikologi yang fokus mengkaji tentang penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam proses pembelajaran. Kita lanjut ke materi kedua, itu ada perkembangan pada peserta didik. Nah, pengertian perkembangan peserta didik. Menurut suatu tokoh yang namanya itu Azam, perkembangan itu adalah perubahan yang dialami oleh individu menuju tingkat kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik mengenai fisik maupun psikis. Yang artinya ini bahwa perkembangan tidak hanya penambahan ukuran pada tinggi dan berat badan seseorang ataupun kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari struktur dan fungsi yang kompleks. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal ini yaitu faktor yang ada di dalam diri siswa itu sendiri atau di dalam seorang itu sendiri yang meliputi pembawaan dan potensi psikologis tertentu yang turut mengembangkan dirinya sendiri. Nah, faktor internal ini bisa dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada faktor psikologis, terus yang kedua itu ada namanya faktor yang pertama itu ada namanya faktor fisiologis, yang kedua itu ada namanya faktor psikologis. Yang lanjut ada juga yang namanya faktor internal, eksternal. Faktor eksternal ini contohnya seperti faktor biologis ya. Tugas pada fase perkembangan peserta didik. Tugas perkembangan anak. Selanjutnya ini sesuai dengan materi pada yang judulnya tadi. Jadi bahwa perkembangan itu adalah proses perubahan menjadi bertambah sempurna atau kepribadian, pikiran, pengetahuan dan sebagainya. Perkembangan itu bisa juga diartikan proses perubahan yang berkesinambungan dan saling berhubungan yang terjadi menuju kesempurnaan kematangannya. Lanjut materi berikutnya itu ada hubungan antara pendidikan dan perkembangan peserta didik. Nah,
pengertian konsep pendidikan dan perkembangan. Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mencapai jiwa keagamaan, kesadaran diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya untuk masyarakat. Nah, menurut Ibnu Khaldun, pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memahami ruang lingkup diri seseorang. Perkembangan juga bisa diartikan sebagai suatu proses yang dialami individu sejak pembuahan hingga kematian, yang terjadi secara sistematis, bertahap, dan terus-menerus. Perkembangan kepribadian. Nah, di perkembangan kepribadian ini, perkembangan kepribadian dapat ditinjau dari berbagai pandangan, meliputi pandangan psikoanalisis, pandangan psikologi individu, pandangan psikologi medan, pandangan analisis faktor. Freud juga menyatakan fase perkembangan kepribadian bersumber dari tegangan pertumbuhan fisik, frustasi, konflik, atau ancaman. Nah, di sini frustasi dan konflik, ya, kasih sayang tidak sesuai, timbul keinginan yang belum tercapai. Ada juga fase perkembangan kepribadian menurut teori psikoanalisis, meliputi yang pertama itu fase oral. Jadi fase oral itu 0 sampai 1 tahun. Sumber dinamika kenikmatan adalah melalui mulut. Yang kedua itu ada fase anal. Fase anal ini usianya sekitar dari 1 sampai 3 tahun. Nah, sumber dinamika kenikmatannya itu adalah anus atau pembuangan. Yang ketiga itu ada fase falis yang usianya dari 3 sampai 5 tahun, di mana sumber dinamika kenikmatan pada usia ini adalah alat kelamin. Nah, yang keempat itu ada fase laten yang usia dari 6 sampai 12 tahun. Pada fase ini peserta didik itu selalu mengalami tekanan-tekanan. Yang kelima itu ada fase pubertas 13 sampai 20 tahun. Pada fase ini impuls-impuls pertumbuhan timbul akibat dari pertumbuhan. Yang keenam itu ada namanya fase genital, yaitu usianya tuh dari 20 tahun ke atas. Nah, jadi impuls-impuls diarahkan kepada hal-hal yang berhubungan dengan sifat kedewasaan. Nah, jadi dapat disimpulkan pada materi ini, pendidikan itu adalah suatu usaha untuk membentuk kepribadian bangsa yang meliputi 3 ranah, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Nah, sedangkan perkembangan pada dasarnya itu perkembangan itu merujuk pada perubahan sistematik yang fungsinya itu fisik dan psikis. Contohnya, perkembangan merupakan proses yang dialami oleh individu mulai dari masa konsepsi sampai meninggal dunia yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Baik, kita lanjut ke materi kedua, yaitu pembelajaran dengan pendekatan proses. Lanjut ke materi selanjutnya juga ada teori-teori dalam belajar. Nah, jadi konsep dan teori belajar asosiatif. Nah, menurut Winkel, belajar pada manusia itu merupakan suatu proses psikologi yang berlangsung dalam interaksi aktif subjek dengan lingkungan. Jadi teori belajar asosiatif ini yang awalnya diperkenalkan oleh Pavlov itu juga berfokus pada pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Ivan Pavlovich Pavlov adalah seorang behavioris terkenal terkait dengan teori pengkondisian asosiatif stimulus respon yang lebih dikenal dengan sebagai classical conditioning. Pavlov menggunakan seekor anjing sebagai hewan percobaan. Anjing itu ditahan dan harus menjalani operasi rahang untuk mengeluarkan dan mengukur jumlah air liur yang dikeluarkan.
Pavlov ini kemudian menekan sebuah tombol dan semangkuk makanan muncul di hadapan anjing yang sedang diperiksa. Menanggapi adanya makanan, anjing mengeluarkan air liur yang terlihat jelas pada alat pengukur. Makanan yang keluar disebut dengan rangsangan tak berkondisi atau unconditional stimulus, dan air liur yang dikeluarkan setelah anjing ini melihat makanan tersebut disebut dengan refleks tak berkondisi. Yang lanjut, yang ketiga itu ada konsep dan teori belajar kognitif. Nah, teori belajar kognitif ini lahir karena keterbatasan dan kelemahan teori perilaku dalam menjelaskan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan belajar. Menurut teori kognitif, manusia adalah pembelajar aktif dan makhluk sosial yang penuh rasa ingin tahu. Jadi istilah kognisi ini berasal dari kata lain cognis yang berarti mengetahui. Teori belajar ini lebih menekankan pada proses belajar daripada hasil belajar. Jadi aspek teori belajar kognitif ini menyangkut bagaimana individu itu memahami dirinya dan lingkungannya sendiri. Nah, dilihat dari teori belajar kognitif ini, siswa merupakan individu yang aktif melakukan penelitian ilmiah. Dalam proses belajar berkelanjutan, siswa tidak hanya pasif dalam memperoleh pengetahuan, tetapi juga aktif mencari informasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan menyusun pengetahuan tersebut untuk memperoleh wawasan baru. Berikut tokoh-tokoh yang berperan penting dalam berkontribusi terhadap teori kognitif. Yang pertama itu teori belajar kognitif Jean Piaget. Nah, menurut Piaget, perkembangan kognitif itu adalah suatu proses genetik, khususnya prosesnya itu yang didasarkan pada mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Nah, seiring bertambahnya usia juga, neuron menjadi lebih kompleks dan kemampuannya meningkat. 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif juga, yaitu yang pertama itu ada lingkungan fisik, yang kedua ada jangka waktu, yang ketiga ada pengaruh sosial, yang keempat ada proses pengendalian diri. Nah, menurut Jean Piaget ini proses belajar sebenarnya itu terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama tahap asimilasi, yang kedua tahap akomodasi, dan yang ketiga itu tahap ekuilibrasi atau penyeimbangan. Nah, jadi pada intinya itu teori belajar asosiatif ini teori belajar yang fungsionalistik atau teori belajar yang kognitif. Teori belajar asosiatif ini juga merupakan pembelajaran yang terjadi karena adanya hubungan antara stimulus dan respon. Baik, kita lanjut pada materi berikutnya, itu ada kognisi dan metakognisi. Nah, di sini definisi inteligensi. Nah, yang pengertian inteligensi dulu. Perkataan inteligensi itu dari kata lain adalah intelligere, yang artinya itu mengorganisasikan atau menghubungkan atau menyatukan suatu dengan yang lain, atau to organize, to relate, to bind together. Nah, istilah inteligensi itu kadang-kadang atau justru sering memberikan pengertian yang salah, yang memandang inteligensi itu sebagai kemampuan yang mengandung kemampuan tunggal. Padahal menurut ahli itu inteligensi itu mengandung bermacam-macam kemampuan. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Jadi seperti yang telah kita ketahui ya, bahwa setiap individu itu memiliki tingkat inteligensi yang berbeda. Adanya perbedaan tersebut dapat diketahui bahwa inteligensi itu dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengaruh faktor bawaan. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa individu-individu yang berasal dari satu keluarga itu atau bersanak saudara. Yang kedua juga pengaruh faktor lingkungan dan perkembangan anak.
Yang ketiga ada stabilitas inteligensi dan IQ inteligensi. Yang keempat ada pengaruh faktor kematangan tiap organ dalam tubuh manusia. Dan yang kelima itu pengaruh faktor pembentukan. Lanjut, pengertian metakognisi. Nah, istilah metakognisi ini sendiri pertama kali itu diperkenalkan oleh John Flavel pada tahun 1976. John Flavel ini mendefinisikan metakognisi itu sebagai kesadaran peserta didik, pertimbangan, pengontrolan terhadap proses serta strategi kognisi milik dirinya. Metakognisi ini memiliki peran penting dalam pembelajaran matematika dan dalam pemecahan masalah matematika. Sedangkan menurut Husamah dan Yanur, metakognisi itu adalah suatu kata yang berkaitan dengan apa yang diketahui tentang dirinya sebagai individu yang belajar dan bagaimana dia mengontrol serta menyesuaikan perilakunya itu seperti apa misalkan dia berperilaku itu. Terus metakognisi ini adalah suatu bentuk kemampuan untuk melihat pada diri sendiri, sehingga apa yang dia lakukan itu dapat terkontrol secara optimal. Lanjut, materi berikutnya itu ada anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus. Lanjut, materi terakhir ada pengertian evaluasi pendidikan. Fungsi evaluasi pendidikan, evaluasi belajar analisis, taksonomi Bloom yang diperbaharui, dan evaluasi psikomotorik. Nah, psikologi adalah studi ilmiah tentang perilaku dan proses mental. Psikologi pendidikan adalah bidang psikologi yang mengkhususkan diri pada pemahaman belajar mengajar. Itu dilakukan di lingkungan pendidikan. Kehidupan itu adalah suatu kekuatan fisik. Keberadaannya tergantung pada kehidupan fisik dan menimbulkan tindakan fisik, tindakan organik, tindakan yang disebabkan oleh prosedur belajar. Contohnya naluri, refleks, keinginan ketika jasad mati itu maka jiwa-jiwa pun ikut mati. Disimpulkan bahwa pengertian pendidikan dalam arti luas yaitu kehidupan, yang artinya pendidikan adalah segala pembelajaran ilmu pengetahuan yang terjadi di segala tempat dan situasi sepanjang kehidupan dan mempunyai dampak positif bagi perkembangan individu makhluk hidup. Manusia mempunyai berbagai kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pendidikan dan pengalaman pendidikan serta pengalaman yang muncul dari interaksi manusia dengan lingkungannya, khususnya dalam tiga lingkungan pendidikan utama, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Taksonomi Bloom sangat berguna untuk menciptakan tujuan pembelajaran, namun taksonomi Bloom ini telah diperbaharui untuk mencerminkan hasil penelitian baru berdasarkan taksonomi Bloom. Anderson dan Krathwohl itu membuat taksonomi mereka sendiri. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya terkait semua materi pada mata perkuliahan psikologi pendidikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.